Halo, di sini saya Muhammad Guntur Rizky Aditya akan menjelaskan mengenai dampak dari generatif CTI pada software development atau before after software development sebelum adanya generatif CTI dan sudah adanya. Oke, jadi yang pertama itu saya akan membahas tentang programmer adalah buruh. Jadi sebelum adanya generatif CTI itu ada job yang namanya programmer. Programmer ini digunakan untuk ngoding. Untuk software developer meminta si programmer untuk ngoding gitu. Software developer ini dia kayak merancang merancang arsitektur sistem, desain sistemnya seperti apa, eh, menurut aplikasinya menurut keinginan ownernya. Jadi programmer ini dikerjakan seperti kayak buruh gitu, kayak kuli. Kalau kuli itu dibuat, kalau kuli itu dikerjakan untuk kayak menyemen gitu, meletakkan bata-bata. Nah, kalau program ini dibuat untuk ngoding, ngoding di eh, service-service tertentu. Bisa kayak membuat button gitu kan, kayak mengimplementasikan UI dari Figma yang diberikan oleh UI UX designer ke implementasinya. Seperti itu. Mungkin juga bisa melakukan apa ya? Mengoding di backendnya gitu. Jadi ini adalah keadaan programmer sebelum adanya generatif CTI. Tapi setelah adanya generatif CTI, programmer jadi tergantikan karena role programmer itu adalah mengetik, adalah ngoding sesuai dengan permintaan dari atasan, sesuai dengan permintaan dari software developer atau senior. Jadi, dan sekarang digantikan oleh generatif CTI seperti ChatGPT, Gemini, Cloud, dan DeepSeek ya. Itulah keadaan programmer saat ini. Dan kemudian adalah generatif chat AI. Generatif chat AI adalah AI. AI itu artificial intelligence ya, tahu aja. Yang memprediksi kalimat selanjutnya. Secara statistik, eh, generatif chat AI ini kurang lebih kayak auto completion yang diglorified ya, yang mahal gitu, yang bayangkan aja kayak supercar di industri eh, mobil. Mobilnya itu autocomplete, terus generatif chat AI ini adalah auto completion yang supercar, super auto completion ya, kurang lebih seperti itulah konsepnya. Seperti itu. Jadi generatif chat AI ini cuma memprediksi kalimat selanjutnya secara statistik. Nah, bedanya generatif chat AI ini mempunyai training data dari internet. Kenapa jadi hype? Karena generatif chat AI dapat membuat kode. Tahu aja kan, kalau di internet itu banyak sekali source code bertebaran. Seperti di GitHub, GitLab, banyak sekali kode-kode dari project open source itu di training ke generatif chat AI ini. Oke, lanjut. Di sini adalah contoh dari hype generatif chat AI. Paul Graham ini adalah founder dari YC Combinator. Y Combinator, yes. Ini adalah perusahaannya. Jadi YC Combinator ini adalah kayak bootcamp tapi untuk startup. Ya, overall goalnya itu untuk membantu startup bisa berkembang gitu. Nah, jadi dia nih kayak berkata bahwa dia bertemu satu founder yang menulis 10.000 baris kode dalam sehari karena AI. Mungkin, yes mungkin, tapi ada kalimat yang agak ngawur, yaitu dalam 10.000 baris kode itu gak ada bug sama sekali ya. Mungkin dari dirinya itu gak ada, tapi
kalau dilihat lebih baik harusnya ada, karena 10.000 baris kode itu nggak sedikit, dan juga dibuat oleh AI, full AI. Tahu aja kan ya, AI itu halusinasinya itu sebesar apa ya. Jadi ini disclaimer aja, ini adalah satu hype untuk AI itu tinggi banget, tapi kondisi AI saat ini rendah. Hype-nya segini, terus skill AI-nya tuh segini, nggak sama gitu kan. Oke, jadi disclaimer aja bahwa AI ini cuma hype. AI nggak akan menggantikan semua pekerjaan, cuma beberapa aja yang boilerplate, yang apa, yang kerjanya itu ngulang-ngulang gitu. Oke. Oh ya, dan juga terakhir, line of code itu bukan metrik yang bagus untuk menentukan apakah seseorang adalah software developer yang bagus. Oke. Lanjut. Di sini adalah workflow sebelum dan setelah generatif chat AI. Jadi yang pertama itu, sebelum adanya generatif chat AI, software developer atau programmer itu mengikuti kursus atau membaca buku untuk memahami konsep baru. Setelah adanya generatif chat AI, programmer dan software developer ya, dan orang-orang lainnya gitu, belajar melalui AI dengan interaksi yang dinamis. Ya, jadi itu adalah keuntungan dari AI. Jadi saya bisa bertanya apa saja ke AI. Kalau misal saya mengikuti kursus yang linear gitu kan, kayak kursus di apa itu namanya, eh Coursera gitu, eh platform kursus lainnya, itu kan linear tuh dari video kursus terus diberikan kayak latihan soal, exercise, sama juga kadang ada juga project gitu kan. Nah, dengan AI ini saya bisa langsung bertanya, nggak perlu nunggu. Kalau sebelum ada AI saya bisa aja bertanya gitu kan ke pemilik kursusnya, tapi bisa jadi nggak dijawab. Mm-mm. Jadi dengan adanya AI ini bisa mempercepat cycle belajar, mempercepat siklus belajar. Kemudian research. Sebelum adanya AI, saya perlu membaca dokumentasi dan searching di Stack Overflow lah selama berjam-jam. Saya bisa googling selama berjam-jam mencari solusi dari konfigurasi, atau malah ingin apa ya, suatu masalah dari suatu bahasa pemrograman, misal kayak Java yang tidak memiliki duration. Jadi saya nggak bisa menentukan JavaFX ya, JavaFX yang tidak memiliki set listener yang memiliki durasi. Jadi saya nggak bisa jadi saya tidak bisa membedakan yang mana yang hold dan yang mana yang touch, yang mana interaksi hold, yang mana interaksi hold, yang mana interaksi touch gitu. Nah, dengan adanya AI saya bisa bertanya ke AI-nya langsung. Jadi saya bertanya bagaimana caranya saya mengimplementasikan apa ya, interaksi hold dan touch pada JavaFX, dan langsung tuh keluar jawabannya. Kalau misal sebelum AI saya harus kayak searching dulu tuh di Google, di Stack Overflow, terus juga baca dokumentasinya, dan itu makan waktu. Ya, itu perbedaannya. Dan kemudian yang kedua, boilerplate. Sebelum adanya AI, saya perlu mengoding boilerplate seperti CRUD, API endpoint, atau kelas secara manual. Atau ya bisa aja menggunakan snippet, lebih singkat waktunya dan lebih mudah juga. Tapi saya juga harus tetap mengkonfigurasi, tetap mengubah isi-isi dari snippet tersebut supaya
sesuai dengan konteks project saya. Misal kayak koneksinya kemana gitu kan. Nah, atau misal kayak ada beberapa perubahan di bagian SQL-nya gitu, query SQL-nya. Nah, setelah adanya AI, saya cuma perlu tuh memberikan prompt. Misal saya ingin memberikan prompt CRUD, tapi terdapat beberapa modifikasi di misal update-nya gitu kan. Saya tinggal berikan prompt aja dan nanti AI-nya tuh bakal me-output codingannya dalam hitungan detik. Gitu. Dan kemudian ada debugging. Sebelum adanya AI, saya perlu membaca stack trace dari error. Dan ya setelah membaca tuh belum tentu juga dapat masalahnya apa, dapat apa inti masalahnya. Jadi saya harus menebak loh dari pengalaman atau bahkan research di Google tentang errornya. Setelah adanya AI, saya cuma perlu mengcopy paste prompt dan mungkin ada tambahan-tambahan seperti konteks ya dan asumsi saya terhadap errornya itu apa kepada AI untuk mendapatkan saran perbaikan. Ini menyebabkan workflow-nya jadi lebih cepat gitu. Waktu saya tidak terbuang di debugging saja. Tapi ada juga kan kayak apa ya namanya? Kata-kata dari orang lain tuh kalau misal AI itu membuat debugging menjadi lebih lama. Pipe coding 5 menit, debugging 5 hari. Yes. Jadi, saran saya, jika kamu pipe coding pada bagian yang kamu ketahui. Kalau misal kamu tidak memahami suatu konsep, jangan di pipe coding, manual saja. Ya. Jangan copas gitu. Kalau misal tanya AI gitu kan, jangan copas tapi ketik. Kalau misal nggak ngerti tentang source code-nya gitu. Oke, lanjut ke code review ya. Dulu sebelum adanya AI, code review itu berfokus pada sintaksnya, pada name konvensionalnya ya, penamaan variabelnya seperti apa, class-nya seperti apa kan. Dan juga semantiksnya, logikanya. Nah, setelah adanya AI yang melakukan review pada sintaks name konvensional semantiksnya itu AI. Software developer fokus pada desain sistemnya aja. Jadi kita software developer itu fokus pada gambaran besarnya aja. Tidak perlu selalu detail untuk mereviewnya. Karena sudah diberikan summary oleh si AI. Ya. Oke. Lanjut ke kelemahan dan kelebihan software development sebelum dan setelah era generative chat AI. Sebelum adanya generative chat AI, kelebihan dari software development itu adalah para software developer itu memiliki pengetahuan teknikal yang mendalam. Karena apa? Karena software developer itu membaca dokumentasi, membaca buku, tidak cuma bertanya ke AI ini gimana caranya. Gak cuma copas error, terus minta AI perbaiki. Gak cuma minta buatkan aplikasi A, gak cuma seperti itu. Sebelum adanya generative chat AI, software developer tuh harus mikir gimana sih caranya membuat ini kan, gimana sih caranya membuat itu, ini itu. Nah, tapi kelemahannya itu adalah kecepatan developmentnya itu lambat. Jadi satu project itu bisa menghabiskan sekitar 1 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Oke, kemudian kelemahan dan kelebihan dari software development setelah era generative chat AI itu adalah software developer dapat lebih fokus pada apa yang dibuatnya. Seperti yang saya bahas tadi, software developer itu memiliki pengetahuan teknikal yang mendalam karena dia harus berpikir bagaimana harus membuat sesuatu. Tapi
Di era generatif chat AI ini, software developer dapat lebih fokus pada apa yang harus dibuat, tidak perlu memikirkan bagaimana caranya membuat. Yang kedua itulah codingan menjadi murah. Tadi saya ada memberikan contoh gitu kan, snippet tweet, 1000 line, 10,000 line of code dalam sehari. Dengan adanya AI, baris kode itu sangatlah murah. Saya bisa menghasilkan, saya bisa minta si AI itu buat menghasilkan implementasi dari fitur A dalam hitungan detik gitu. Tapi kalian jangan gitu. Kalian harus mengerti dulu fitur apa yang ingin dibuat, terus minta ke AI, atau enggak buat sendiri sih kalau sudah ngerti gitu kan. Kalau enggak terhalang oleh waktu. After ya, kelemahannya. Yang pertama itu adalah degradasi skill. Kenapa? Karena software developer sekarang bergantung pada AI. Karena software developer bergantung pada AI, otomatis skill ngoding dia itu berkurang, berdegrade. Semakin sering seseorang memakai AI untuk vibe coding, semakin berkurang juga skill degradasinya. Semakin bertambah juga degradasi skillnya. Semakin berkurang juga skill ngodingnya. Kelemahan kedua adalah hilangnya kemampuan menemukan akar masalah. Nah, tadi ada kan tuh kita di bagian perbedaan workflow untuk mencari debugging. Software developer itu cuma perlu copas ke AI untuk mendapatkan jawaban ketika error. Dan alhasil itu membuat software developer itu ketergantungan ke AI untuk setiap keputusan, untuk setiap adanya masalah. Jadi misal kayak print line nggak bisa nih, terus saya copy softwarenya, minta kayak AI, tanyakan kenapa nih nggak mau. Nah, itu salah satu contoh ketergantungan AI. Hilangnya kemampuan menemukan akar masalah, nggak ada proses mikirnya, langsung skip ke AI. Karena apa? Karena kemudahan, karena ingin menghemat waktu ya, padahal itu bisa merusak pemikiran, bisa melumpuhkan pemikiran kritikal. Dan yang kedua itulah halusinasi AI. Yang terakhir itu adalah halusinasi AI untuk kelemahannya. Karena AI itu tidak bisa mengetahui apa yang tidak dia ketahui, dan juga kadang ya sering sekali jika dia tidak tahu jawaban dari pertanyaan kita, jawaban dari prompt yang kita beri, sering sekali AI itu memberikan jawaban yang ngasal, yang halu. Karena AI nggak tahu. Kalau dia nggak tahu jawabannya, ya seperti itu. Dan ini, halusinasi AI ini bisa membuat seorang software developer itu jadi apa ya, tergaslighting oleh generative chat AI. Si software developer itu kira fitur AI itu ada, ternyata setelah dicari-cari nggak ada ya. Jadi jangan langsung ditelan lah jawaban dari AI, cari kebenarannya. Walaupun ChatGPT itu memberikan kayak apa ya namanya, referensi ya kan, kalau misal kalian hover gitu ke jawabannya AI itu ada kan kayak referensi, belum tentu juga jawabannya itu benar. Oke. Dan kemudian adalah judgment di era ChatGPT. Jadi di era generatif chat AI ini perlu sekali itu yang namanya judgment. Itu judgment untuk mengetahui apakah output dari ChatGPT ini itu benar adanya. Bisa mendeteksi kapan AI berhalusinasi, dan bisa mengetahui source code yang di output oleh ChatGPT itu berguna nggak di project kita saat ini. Oleh karena itulah ya, para software developer, apalagi kalian yang mendatang yang akan menjadi software developer,
harus bisa baca codingan, harus bisa baca source code minimal untuk bisa menjudge output dari ChatGPT, output dari generatif AI, generatif chat AI. Karena generatif chat AI itu adalah tool yang sangatlah kuat, powerful tool. Dengan generatif chat AI itu bisa membantu kita membuat project yang biasanya selesai selama beberapa bulan menjadi beberapa minggu karena adanya chat GPT, karena adanya generatif AI generatif chat AI. Dan juga jangan kebergantungan dengan generatif chat AI, jangan ketergantungan dengan AI. Sebelum kalian prompting ke AI, mikir dulu apakah saya perlu AI untuk tugas ini atau enggak. Ya, oke. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Itu adalah analisis saya terhadap uh, software development sebelum dan setelah generatif chat AI. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.